Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilah Indah Safitri dengan NPM 215420101 Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang pola kegiatan ekonomi. Perekonomian berdasarkan tingkat kemajuannya dapat dibedakan menjadi perekonomian subsisten dan perekonomian modern. Perekonomian subsisten. Dalam perekonomian subsisten yang masih sangat primitif, uang tidak digunakan dalam tukar-menukar dan perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara tukar-menukar barang dengan barang. Perekonomian modern. Perekonomian modern mempunyai sifat yang sangat bertentangan dengan perekonomian subsisten. Dalam perekonomian modern, uang digunakan sebagai alat untuk tukar-menukar dan digunakan untuk melancarkan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang lebih lancar dari barter ini mendorong spesialisasi, yaitu setiap pelaku kegiatan ekonomi membatasi kegiatannya kepada suatu kegiatan tertentu. Sebagai akibat dari spesialisasi, dalam perekonomian modern menimbulkan 3 kebaikan sebagai berikut. 1. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. 2. Mempertinggi efisiensi produksi. 3. Mendorong perkembangan teknologi. Kegiatan ekonomi yang ditentukan oleh interaksi di antara perusahaan dan rumah tangga dinamakan perekonomian pasar bebas. Apa sih pasar bebas itu? Pasar bebas adalah suatu kondisi jual-beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, pedagang dan pembelilah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi mereka. Ciri perekonomian pasar bebas yang baik. 1. Pasar memberikan informasi yang tepat. Misalnya, adanya kenaikan harga menjadi sinyal bagi produsen untuk meningkatkan produksi. Sementara bagi konsumen, kenaikan harga adalah sinyal untuk mengurangi permintaan. Jika terjadi kondisi sebaliknya, maka harga pasar akan berubah dengan sendirinya. 2. Merangsang kegiatan produksi. Pasar bebas juga dapat memberikan dan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. 3. Mengembangkan keahlian masyarakat. Dalam hal ini, pasar bebas dapat memberikan dorongan pada para pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka serta memperoleh keahlian modern. 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan barang. Pasar bebas dapat menciptakan tingkat penggunaan barang yang meningkat dengan diiringi faktor produksi yang semakin efisien. 5. Bebas menjalankan kegiatan. Pasar bebas dapat memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam aktivitas ekspor dan impor barang. Kelemahan pasar bebas. 1. Kebebasan tak terbatas menindas golongan tertentu. 2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil. 3. Menimbulkan ketidaksetaraan dan monopoli. 4. Terdapat beberapa jenis barang yang tidak akan diproduksikan dalam sistem pasar bebas. 5. Kegiatan pasar dapat menimbulkan eksternalitas yang negatif. Beberapa masalah pokok dalam perekonomian. 1. Apakah barang dan jasa yang harus diproduksi? Dalam ekonomi, menentukan suatu barang atau jasa merupakan masalah pokok. Semua itu bisa ditentukan dari nilai kebermanfaatan, keuntungan, dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa tersebut? Pilihan akan diletakkan kepada cara memproduksi yang mampu untuk menciptakan barang-barang tersebut dengan cara yang paling efisien.
Dalam memikirkan masalah efisiensi kegiatan memproduksi, yang harus dipikirkan tidaklah terbatas hanya kepada masalah efisiensi dari segi teknik. Penggunaan teknik yang paling up to date belum tentu menghasilkan keuntungan lebih besar. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah permintaan. Apabila permintaan sangat besar, maka penggunaan teknik yang sangat modern akan menaikkan efisiensi. Tetapi, andai kata permintaannya tidak terlalu banyak, maka penggunaan teknik produksi yang lebih sederhana akan menciptakan efisiensi yang lebih baik. 3. Untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi? Pada tahap ini, produsen akan menentukan konsumen yang akan menikmati hasil produksinya dengan melakukan segmentasi pasar. Produsen juga perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa serta harga untuk menentukan segmen pasarnya. Baiklah, itu saja pembahasan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.